Shalom. Shalom. Puji Tuhan pemirsa The Safe Ministry dimanapun berada. Kembali lagi di channel The Safe Ministry di mana kami kaum para awam yang senang belajar Alkitab melalui pelajaran sekolah Sabat. Dan para panelis sudah hadir dan siap untuk berdiskusi dengan pemirsa The Safe Ministry. Dan pada minggu ini, pelajaran yang akan kita pelajari berjudul Awal yang Kasar. Tapi sebelum itu kita akan doa buka, saya akan pimpin dalam doa. Bapa kami yang di sorga, Bapa yang pengasih, Bapa yang penyayang, terima kasih Bapa atas satu pelajaran yang Engkau telah berikan bagi kami, untuk kami bisa pelajari bersama-sama dan kami bisa mengerti ya Bapa. Bantu kami untuk bisa memahami seperti yang Engkau ingin kami pahami. Terima kasih ya Bapa, di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Baik, sebelum kita masuk ke pelajaran hari ke hari, kita akan mendengarkan pengantar akan pelajaran minggu ini oleh Pak Tobing. Baik, pemirsa The Shape Ministry, kita memasuki pelajaran yang berikut dengan judul awal yang kasar. Ya, kita masih fokus di pelajaran Musa di Keluaran 5 ya. Kita coba baca ayat hafalan. Kemudian Musa dan Harun pergi menghadap Firaun lalu berkata kepadanya, Beginilah firman Tuhan Allah Israel, biarkanlah umatku pergi untuk mengadakan perayaan bagiku di padang gurun. Tetapi Firaun berkata, Siapakah Tuhan itu yang harus kudengarkan firman-Nya untuk membiarkan orang Israel pergi? Tidak kenal aku Tuhan itu dan tidak juga aku akan membiarkan orang Israel pergi. Ya, jadi ini ayat nanti yang mewakili pemikiran kita selama 1 minggu ini. Ada banyak orang berpikir begini, ya bahwa kalau saya percaya Tuhan, kalau saya memutuskan ikut Tuhan, wah pasti yang saya alami hanya apa? Kebahagiaan, kemakmuran, kesuksesan, pokoknya nggak ada penderitaan. Tapi ternyata tidak selalu seperti itu. Ya, kita lihat ya ada banyak yang ditunjukkan di Alkitab. Rupanya apa? Banyak rintangan yang muncul kesulitan-kesulitan baru, bahkan apa? Ada yang sampai frustrasi. Kalau tidak kuat imannya, malah akhirnya apa? Kembali meninggalkan Tuhan. Nah, ini Musa kita sudah pelajari di pelajaran sebelumnya, bagaimana dia punya kehidupan yang menyenangkan di Mesir, ya. Dia punya banyak keistimewaan di sana, termasuk mendapat banyak pendidikan yang belum tentu orang lain bisa dapatkan, tapi dia dipanggil Tuhan, ya, dipanggil Tuhan, malah ya nanti kita pelajari apakah Musa lebih senang, lebih sejahtera hidupnya dibanding pada waktu dia di Mesir. Ya, jadi ini yang kita akan lihat nanti ya. Tapi kalaupun kita menghadapi banyak cobaan, katakan kita sebagai umat Tuhan percaya kepada Tuhan menghadapi cobaan, ya kalau kita bertekun, Tuhan akan apa? Kasih solusi. Hanya saja solusinya bukan dengan cara kita dan waktunya bukan kita yang menentukan. Caranya bisa saja malah apa? Bertentangan sama apa yang kita harapkan. Ya. Nah, minggu ini kita akan belajar bagaimana pengalaman Musa ketika dia mendapat perintah dari Tuhan untuk apa? Agar dia membawa umat Allah keluar dari Mesir. Ya, nanti ya kita melihat apakah dia akan mengalami hal yang senang-senang saja atau dia mengalami cukup banyak rintangan, tapi apakah Tuhan akan tinggalkan atau justru malah Tuhan juga akan membantu melalui mujizat-mujizat. Kita akan coba lihat nanti demikian pemirsa The Sheep Ministry dan Saudari Beatrice. Baik, Pak Tobing. Sebagai topik pertama kita, yaitu kita akan membahas mengenai suatu pertanyaan, yaitu siapakah Tuhan itu? Dan pertanyaan yang diungkapkan oleh Firaun. Kita akan lebih mempelajari lagi tentang bangsa Mesir dan juga kisah Musa. Silakan Pak Tobing. Iya, jadi Allah sudah perintahkan kepada Musa, menghadaplah kamu ke Firaun ya. Jadi ini saya pikir satu tata krama yang baik kan. Ya Allah mengajarkan kepada Musa ya supaya apa? Biar gimana? Kan mereka tinggal di Mesir ya sebagai ya boleh dibilang mereka perantau lah datang ke situ ya. Dan sebagian dijadikan tenaga kerja paksa gitu ya. Kamu pamit sama Firaun
minta izin supaya kamu mau bawa ini orang-orangmu. Sebenarnya kan dikatakan biarkan umatku pergi untuk mengadakan perayaan bagi kuli padang gurun. Ya kan Tuhan bilang kasih tahu aja ke dia supaya bahwa ini mereka akan mengadakan perayaan untuk Allahnya orang Ibrani. Tapi apa tanggapan Firaun? Firaun bilang, ya, siapakah Tuhan itu? Wah, ini pertanyaannya ini bukan karena dia mau tahu, bukan karena dia mau kenal lebih jauh. Artinya curiosity ini bukan sebuah curiosity keingintahuan, bukan. Tapi kayak nantang gitu ya, kayak nantangin. Siapa Tuhan yang kalian bilang itu? Gitu ya. Terus kenapa aku harus dengerin firman firman dia terus lalu aku membiarkan kalian orang Israel itu pergi? Ya. Jadi apakah apakah Firaun benar-benar ingin tahu? Enggak. Lalu malah dia bilang, enggak kenal aku Tuhan itu. Dan juga dia ambil keputusan, dan aku enggak akan biarkan itu orang Israel pergi. Nah, pemirsa The Save Ministry, mungkin saja ya, mungkin saja dalam kehidupan kita, karena kita sudah menjadi orang Kristen, bukan mungkin saja kita tidak pernah terang-terangan langsung bilang siapa Tuhan itu, apa sih hebat dia. Mungkin kita nggak pernah ngomong begitu ya. Ya, atau ah nggak ada Tuhan itu ya. Kita sudah jadi orang Kristen ya. Kecuali ada juga mungkin ketika kita kecewa ya, ketika kita menghadapi kesusahan, bisa saja kita ngomong, ah saya nggak percaya lagi sama Tuhan, bisa saja. Tapi kondisi yang dihadapi Firaun bukan seperti itu. Ya, bukan karena dia frustrasi sama Tuhan, enggak. Tapi dia memang nantangin. Dia nantangin. Ya, karena apa? Satu hal, nama Firaun, ya kalau disebut gelar Firaun itu kan gelar ya. Gelar Firaun itu adalah satu kehormatan yang luar biasa dulu. Apalagi dulu pada saat itu Mesir adalah bangsa yang boleh dibilang paling berpengaruh pada saat itu. Jadi ada kemungkinan dia apa? Firaun itu menempatkan diri seolah-olah dia itu adalah Allah. Seolah-olah dia itu Tuhan, dewa ya. Ya, tentu dia tidak mengenal istilah Allah. Dia menyamakan dirinya dengan dewa ya, dengan dewa. Maka ketika Musa ngomong bahwa dia mau bawa orang Ibrani, orang Israel untuk bikin perayaan menyembah ke Tuhannya orang Ibrani, ya dia nggak terima karena dia pikir loh ini Firaun ini kan simbol dari kekuatan gitu ya, simbol dari sebuah otoritas. Kenapa ada otoritas yang lain? Lagian kalian selama ini sudah di sini, kenapa kalian tidak menyembah saya? Kenapa tidak membuat perayaan bagi saya? Lalu ya oleh karena dia sudah apa namanya memutuskan untuk tidak mau tahu bahwa ada Tuhannya orang Israel, lalu dia putuskan, enggak, saya enggak akan biarkan. Ya, jadi apa maksudnya? Ketika dia bilang saya tidak akan biarkan, dia artinya apa? Dia berani mengambil keputusan, ya, yang sebenarnya Allah sudah punya keputusan, ya. Jadi ini mungkin penerapan bagi kita, ya, penerapan bagi kita. Pertama, apakah kita sesungguhnya sudah kenal Tuhan itu? Lalu yang kedua, ya, yang kedua, jangan sampai kita mengambil keputusan sendiri di dalam hidup kita yang sebenarnya itu adalah keputusan Tuhan. Inilah sedikit penerapan yang bisa kita ambil dari sikap Firaun terhadap permintaan Musa ya agar keluar membawa umat Israel keluar dari Mesir yang notabene sebenarnya ini adalah apa? Perintah dari Tuhan. Demikian Saudari Beatrice dan pemirsa The Same Ministry. Baik, melanjutkan dari kisah Musa, kita akan membahas mengenai suatu topik yaitu awal yang kasar. Bukan hanya masalah yang dihadapi oleh Musa terhadap Firaun, tapi juga terhadap bangsa Mesir. Kita akan mendengarkan penjelasannya dari Pak Fajar. Ya, Beatrice dan pemirsa di Safe Ministry ya. Saya rasa tidak mudah ya bagi seorang Musa untuk memimpin satu bangsa yang besar seperti halnya Israel ya. Sementara pada saat ini mereka dijajah oleh Mesir ya. Jadi diminta kerja rodi atau kerja paksa untuk proyek-proyek yang ada di Mesir.
Nah, sementara si Firaun ini kan punya kekuasaan yang sangat besar ya. Dia tentunya akan membutuhkan banyak tenaga kerja untuk menyelesaikan proyek itu dan tidak mudah bagi Musa itu sendiri untuk meyakinkan Firaun untuk meminta izin supaya pekerja-pekerja ini bisa pergi beberapa hari untuk menyembah Allahnya ya. Tadi dijelaskan oleh panelis saudara Elvin, malah justru Firaun ini mempertanyakan siapa Allah yang berfirman seperti itu. Saya tidak kenal karena saya adalah dewa yang mereka percaya adalah dewa tertinggi ya. Firaun ini adalah punya kekuasaan yang tertinggi di negeri itu. Nah, sekarang Musa dan Harun itu sebetulnya sudah mengumpulkan tua-tua jadi orang-orang yang yang berpengaruh di bangsa Israel memberikan keyakinan bahwa mereka itu sebetulnya diutus oleh Tuhan, Allahnya bangsa Israel. Musa dan Harun sudah menunjukkan bagaimana tanda-tanda yang diberikan oleh Tuhan bahwa Tuhan itu akan menyertai mereka dan akan membebaskan mereka dari perbudakan ya, membebaskan mereka dari perbudakan Mesir ini. Nah, singkat cerita, setelah meyakinkan kepada tua-tua dari bangsa Israel dan mereka menyambut antusias, mereka senang sekali ya. Bahkan ekspektasi mereka sangat tinggi sekali ya, bahwa mereka sebentar lagi akan terlepas dari penjajahan Mesir. Mereka akan bebas menentukan pilihannya sendiri, hidup bebas ya, tanpa ada satu apa tekanan ataupun penjajahan ya, penjajahan dari bangsa Mesir. Kemudian Musa dan Harun menghadap kepada Firaun. Tapi lagi-lagi apa sambutan atau respon dari Firaun? Kita lihat dalam Keluaran 5 ayat yang keempat. Keluaran 5 ayat 4. Tetapi Raja Mesir berkata kepada mereka, Musa dan Harun, mengapakah kamu bawa-bawa bangsa ini melalaikan pekerjaannya? Pergilah melakukan pekerjaan. Firaun tetap fokus ya, bahwa tujuan dia memanfaatkan tenaga kerja dari bangsa Israel untuk menyelesaikan ya proyek bangunan dan lain sebagainya, membuat batu bata, untuk membangun piramid dan lain sebagainya ya. Dan Firaun memperingatkan kepada Musa dan Harun, jangan melalaikan pekerjaan, jangan kamu bawa-bawa ini bangsa-bangsa ini untuk menyembah kepada Allahnya. Tapi justru ajalah mereka tetap melakukan pekerjaannya. Kemudian ayat yang kelima. Lagi kata Firaun, lihat sekarang telah terlalu banyak bangsamu di negeri ini, masakan kamu hendak menghentikan mereka dari kerja paksanya. Hitung-hitungan dari Raja Firaun adalah kalau ini semua pekerja, kerja rodi ini ya, dan sebagian besar itu adalah bangsa Israel, itu hijrah atau ambil waktu untuk pergi, tidak melakukan pekerjaan, mungkin 3 hari ya, perjalanan mereka pulang pergi 1 minggu, belum mereka mempersembahkan korban bakaran di mana di padang padang gurun ya. Si Firaun sudah menghitung, wah ini kalau seluruh pekerja yang ada di negeri Mesir ini pergi ke padang gurun, tidak ada orang yang menyelesaikan pekerjaan. Batu bata terlantar, pembangunan juga tidak akan berjalan dengan baik. Dan Firaun akan menghitung bahwa ini akan menjadi satu kerugian besar bagi Mesir. Jalan satu-satunya adalah tidak diizinkan. Dan memang itu wajar ya. Karena dia adalah penguasa ya. Tidak diizinkan bangsa Israel itu pergi. Bukan hanya tidak diizinkan, tetapi Beatrice dan pemirsa The Safe Ministry malah justru diperberat, memperberat pekerjaan dari bangsa Israel. Sebelumnya kan sebetulnya mereka mereka disuplai ya jerami sebagai salah satu bahan dasar buat untuk batu bata. Tapi rupanya jerami itu tidak disuplai oleh orang-orang Mesir ya. Tapi malah justru mereka suruh nyari sendiri. Mereka suruh nyari sendiri jeraminya, tapi misalnya target produksi 10.000 batu bata 1 hari untuk satu tim gitu ya, 10.000. Dan dengan mencari mencari jerami, otomatis waktunya kan pasti akan berkurang.
tapi hasil produksi tetap harus 10.000 batu bata. Ini luar biasa sekali. Yang ada adalah mereka berteriak-teriak. Para mandor-mandor yang diangkat oleh para mandor bangsa Israel ya, yang diangkat oleh orang-orang Mesir ya berteriak, mereka mengadakan protes. Tapi pengerah-pengerah justru membuat semakin menderita orang-orang bangsa Israel. Dan ketika mereka para mandor-mandor ini pergi ke Firaun, Firaun juga katakan sama. Kami tidak akan kasih kamu izin untuk pergi beribadah dan jerami tidak akan dikasih, kamu cari sendiri. Jumlah produksi harus tetap sama, harus tetap sama. Dan inilah yang membuat bangsa Israel itu ya kecewa ya. Dan dia sampaikan juga kepada Musa dan Harun bahwa ya mereka marah. Ini sebetulnya dilema sekali ya, dilema sekali. Musa dan Harun pengen itu akan ada apa pembebasan perbudakan, tapi rupanya Firaun justru keras kepala dan tidak mengizinkan, justru menambah beban berat bagi bangsa Israel. Yang adalah mereka memberontak kepada Musa dan Harun. Dan Musa sekali lagi, ya pasti akan bertanya kepada Tuhan, Tuhan kenapa jadi seperti ini ketika saya menghadap kepada Firaun, tapi yang ada malah justru mereka diperberat pekerjaan mereka dan mereka tidak sanggup, mereka marah dan marah bukan hanya kepada Musa dan Harun ya, tapi justru itu jadi kayak seakan-akan mengkerdilkan daripada Tuhan. Apa sih pelajaran yang bisa kita ambil di sini ya? Memang tidak mudah untuk menyelesaikan satu misi ini bagi kita ya. Pasti banyak sekali rintangan-rintangan. Tapi seberapa kuat kita bisa bisa menanggulangi dan seberapa kuat kita bisa bertahan penderitaan-penderitaan yang akan kita alami. Kita akan lihat ujungnya bagaimana Tuhan itu menyediakan satu jaminan bahwa Dia akan memberikan perlindungan dan Dia akan memberkati. Hanya dengan caranya adalah apakah kita cukup sabar untuk menunggu keterlibatan Tuhan, untuk Tuhan akan bertindak ya, bertindak dengan sendirinya. Tapi ketika kita ikut arus orang lain mungkin ya, ikut arus mereka merasa bahwa ini sangat berat, membuat kita jadi dilema, justru kita juga akan meragukan akan kuasa daripada Tuhan. Pelajaran yang bisa kita ambil, tetaplah bersabar. Tuhan memiliki satu rencana yang indah bagi kita semuanya. Bila mana kita tetap bertahan, bersabar, pasti Tuhan akan memberikan satu jalan keluar yang terbaik bagi kita. Demikian Beatrice dan pemirsa di Safe Ministry. Baik, Pak Fajar. Melanjutkan masih dengan cerita Musa tentunya, kita akan mempelajari satu topik yaitu Aku yang Ilahi, di mana apa respon Musa setelah dia dicaci maki oleh Mesir dan juga dikutuk oleh bangsanya sendiri. Silakan Pak Tobi. Baik, pemirsa The Same Ministry ada tiga bagian yang akan kita pelajari dalam hari ini. Pertama, ya melanjutkan yang sudah dijelaskan panelis Saudara Fajar, ya setelah Musa mendapat respon seperti itu dari Firaun, ya dia kembali menghadap Tuhan, ya dia bilang, Tuhan, kenapa kau perlakukan umat ini begitu bengis? Itu satu ya. Jadi kenapa dia katakan bengis? Ya karena yang tadi yang dijelaskan Panisala Fajar, umatnya malah makin ditindas itu sama Firaun. Lalu yang kedua, kenapa pula aku yang kau utus? Gitu ya. Jadi ini ada ekspresi kayak nggak terima Musa ya kepada keputusan Tuhan ya menyuruh Musa minta izin ke Firaun dan juga keputusan Tuhan mengutus Musa ya. Karena apa? Dibilang sebab sejak aku pergi menghadap Firaun berbicara atas namamu dengan jahat diperlakukannya umat ini dan engkau tidak melepaskan umatmu sama sekali. Artinya justru justru setelah ku bawa namamu malah makin makin diperlakukan jahat ini ya mereka. Nah, artinya apa ya? Mungkin kalau dalam penerapan kita justru setelah saya membawa kabar Injil ke orang lain, saya perkenalkan nama Tuhan kok malah semakin nggak enak hidup ini. Ya, itu ya, itu pelajaran pertama. Bagaimana respon Musa kayak menyatakan ketidakpuasan terhadap Allah. Lalu yang kedua, apa respon Allah? Ya, apa respon Allah?
Nah, kita lihat persis seperti yang judul tadi, Aku yang Ilahi. Ada berapa kali ada Allah menyatakan keilahian Allah, ya, dengan mengatakan aku. Ingat pelajaran sebelumnya, aku adalah aku, ya, itu adalah menunjukkan eksistensi Allah yang kita tidak bisa sebutkan. Ini bukan sebuah nama itu, ya, tapi ini adalah keilahian dari apa? Dari kemahakuasaan Allah. Jadi ada 6 kali, ya, 6 kali Allah mempertegas, ya. Pertama dikatakan akulah Tuhan, ya, akulah Tuhan. Jadi ini satu apa namanya kebenaran teologis, teologia yang pertama sekali yang disampaikan Tuhan. Jadi kalimat pertama akulah Tuhan itu dulu, ya. Jadi dikunci, tidak ada, kalaupun Firaun mengaku dia dewa atau ada banyak dewa-dewa pada saat itu atau Allah-Allah lain pada saat itu di Mesir, ya, tapi jelas pertama sekali Allah mengukuhkan akulah Tuhan. Lalu yang kedua, aku telah menampakkan diri kepada siapa? Ke leluhur-leluhurnya Musa. Ada Abraham, Ishak, Yakub, ya. Lalu apalagi disebutkan? Disebutkan aku meneguhkan perjanjianku dengan mereka, ya, dengan bapak-bapak leluhur sebelumnya. Dan empat, aku telah berjanji apa? Akan memberi tanah Kanaan dan aku mendengar rintihan orang Israel. Jadi ini sekaligus menjawab protesnya Musa. Kenapa ini umat umatmu semakin disiksa? Tuhan nggak ada bertindak apa-apa. Oh, Tuhan bilang, aku mendengar rintihan mereka dan aku ingat perjanjiannya, ya, bahwa apa? Perjanjianku dengan mereka, aku akan memberikan apa? Memberikan tanah perjanjian kepada mereka. Jadi keilahian Allah ditegaskan terlebih dahulu. Lalu yang bagian yang ketiga, ya, Tuhan menyatakan apa? Saya akan melakukan beberapa hal kepada kamu. Ada 4 hal yang Tuhan akan lakukan. Aku akan membawa kamu keluar dari bawah kuk orang Mesir. Yang kedua, aku akan membebaskanmu dari menjadi budak mereka. Yang ketiga, aku akan menebusmu dengan tangan yang terulur. Lalu yang keempat, aku akan mengambil kamu sebagai umatku sendiri dan aku akan menjadi Allahmu. Pemirsa The Safe Ministry, kalau kita perhatikan 4 tindakan yang Allah ambil ini sebenarnya menggambarkan persis atau dalam bahasa lain mungkin ini seperti nubuatan, ya. Nubuatan yang menyatakan bahwa apa? Allah akan membawa kita keluar dari kuk perhambaan dosa, ya. Kita akan keluar dari kuk perhambaan dosa. Kita selama ini diperbudak oleh dosa, menjadi budaknya setan, tapi apa? Allah akan membebaskan. Kemudian apa? Aku akan menebusmu dengan tangan yang terulur, katanya kan. Dan Tuhan menebus kita, ya, dengan melalui siapa? Melalui Yesus. Dan dengan demikianlah maka apa? Dengan demikianlah maka Allah secara tegas mengatakan bahwa kalau dulu kamu masih di bawah bayang-bayang dosa, di bawah bayang-bayang kekuasaan setan, tapi ketika aku sudah tebus kamu, kamu apa? Sudah saya ambil menjadi umatku sendiri dan akulah yang menjadi Allahmu. Jadi ini satu kebenaran teologi, ya, yang melalui kejadian peristiwa orang Israel mau dibawa Tuhan keluar dari Mesir itu sebenarnya menggambarkan bagaimana kita keluar dari perbudakan, ditebus oleh Allah, dan Allah lah yang menjadi Allah kita, dan Allah yang langsung mengakui bahwa kita adalah umat kepunyaan Allah sendiri. Jadi ini yang sedang disampaikan melalui keilahian, ya, Allah itu. Dan ini yang sedang ditekankan bagaimana Allah turut campur tangan di setiap apa, di setiap kesulitan kita. Kalau kesulitan-kesulitan yang kita hadapi dalam kehidupan sehari-hari itu sebenarnya belum seberapa dibandingkan bagaimana perjuangan Allah melepaskan kita dari apa? Dari perbudakan dosa dan Allah menebus kita. Demikianlah pemirsa di Ministry penerapan yang kita boleh ambil dari pelajaran hari ini. Baik, Pak Tobing.
Selanjutnya, kita akan membahas mengenai tidak petah lidah. Apa arti dari tidak petah lidah dan signifikannya dalam bangsa Israel dan kisah Musa ini? Silakan Pak Fajar. Ya, Beatrice dan pemirsa The Safe Ministry ya. Tidak petah lidah ini salah satu ungkapan dari Musa ya, bahwa dia menyadari bahwa dia tidak pintar untuk berbicara, dia tidak bisa menyampaikan sesuatu dan sepertinya kayak apa ya, keluh gitu ya. Keluh itu tidak sanggup dia. Karena memang ini menjadi satu dilema sekali buat dia, sementara dia memperjuangkan satu bangsa ya, memperjuangkan satu bangsa, kemudian bangsa ini malah justru tidak percaya kepada dia gitu loh. Bagaimana mungkin dia bisa memperjuangkan bangsa sementara bangsa ini tidak tidak menaruh percaya sama dia. Jadi ketika Musa ini sekali lagi diyakinkan oleh Tuhan untuk menghadap kembali kepada Firaun, dia katakan bahwa dia tidak petah lidah ya, tidak memiliki satu kepandaian untuk berdiplomasi, bernegosiasi dan menyampaikan sesuatu ya kepada Firaun bahkan mungkin juga kepada bangsa Israel tidak bisa meyakinkan dengan sungguh-sungguh ya. Meskipun dia sebetulnya juga sudah meyakinkan melalui keajaiban-keajaiban, tanda-tanda bahwa Tuhan itu menyertai Musa ya. Dan itu sudah dinyatakan ya, dinyatakan tongkat bisa menjadi ular, kemudian ketika tangannya itu dimasukkan ke dadanya itu mengalami kusta, kemudian dimasukin lagi, kustanya itu sudah sembuh. Dan ini bagi bangsa Israel ini merupakan satu keajaiban. Tidak mungkin si Musa ini tidak disertai oleh Tuhan. Mereka mereka juga juga melihat ya, secara fakta itu mereka melihat bahwa keajaiban itu memang ada, mukjizat itu ada. Tapi pandangan pandangan dari bangsa Israel atas keajaiban, mukjizat itu dikalahkan dengan penderitaan yang dialami. Mereka harus bekerja lebih keras lagi dan tekanan-tekanan dari pengerah-pengerah dari bangsa Mesir itu semakin nyata. Mereka mengalami penderitaan yang sangat berat, ya, sangat berat. Dan itulah yang menutupi akan, ya, nalar mereka, ya, menalar mereka. Wah, sama aja ya, saya menyaksikan mukjizat ini, tapi ternyata Tuhan kok seperti seakan-akan tidak bertindak ya dengan cepat, seakan-akan dibiarkan. Nah, orang Ibrani itu begitu putus asa dengan kesedihan, dengan penderitaan yang dialami, dan mereka harus bekerja keras, sehingga mereka sama sekali tidak mendengarkan kata-kata Musa. Padahal Musa itu sendiri meyakinkan bahwa Tuhan itu akan bertindak untuk memenuhi apa yang sudah dia janjikan ya, sudah dijanjikan. Nah, ini seperti halnya penderitaan yang harus dialami seperti Ayub ya. Ayub juga mengalami hal yang sama ya, tapi dia sekali-sekali dia tidak tidak meragukan akan kuasa daripada Tuhan. Begitu juga dengan seorang pemazmur namanya Asaf. Asaf ini adalah seorang pemazmur yang bergumul dengan dan bertanya-tanya tentang kemakmuran. Orang-orang fasik malah justru lebih makmur daripada yang orang-orang benar ya. Dan justru orang benar itu mengalami penderitaan, tapi orang fasik itu mengalami kemakmuran. Dan ini menjadi satu pertanyaan bagi Asaf, kenapa di mana keadilan Tuhan? Tapi lagi-lagi meskipun hal itu terjadi, Asaf ini memiliki salah satu pengakuan iman yang paling indah. Mari kita coba baca dalam Mazmur 73 ayat 23 sampai 26. Tetapi aku tetap di dekatmu, engkau memegang tangan kananku, dengan nasihatmu engkau menuntun aku, dan kemudian engkau mengangkat aku ke dalam kemuliaan. Siapa gerangan ada padaku di surga selain engkau? Selain engkau tidak ada yang kuingini di bumi, sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap, gunung batuku dan bagianku, tetaplah Allah selama-lamanya. Ini adalah salah satu pengakuan iman dia. Meskipun penderitaan, meskipun ada satu ketidakadilan dan dia saksikan di mata si Asaf sendiri, tapi dia tetap menaruh percaya kepada Tuhan. Karena dia yakin bahwa Allah yang dia sembah adalah Allah yang gunung batu. Dan lagi-lagi Allah bangsa Israel itu juga sudah meyakinkan kepada Musa dan Harun ya dalam Keluaran 6 ayat yang ke-7 dan 8
Aku akan mengangkat kamu menjadi umatku dan aku akan menjadi Allahmu, supaya kamu mengetahui bahwa akulah Tuhan Allahmu yang membebaskan kamu dari kerja paksa orang Mesir. Dan aku akan membawa kamu ke negeri yang dengan sumpah yang telah kujanjikan memberikannya kepada Abraham, Ishak, dan Yakub, dan aku akan memberikannya kepadamu untuk menjadi milikmu. Akulah Tuhan. Menjadi Beatrice dan pemirsa The Safe Ministry. Apa sih pelajaran yang bisa kita ambil dari sini ya? Meskipun penderitaan yang harus dialami oleh bangsa Israel, tapi lagi-lagi Tuhan memberikan satu keyakinan. Dan dia tetap konsisten untuk memegang janji dia bahwa dia akan menjadi Allah bagi umatnya. Dan tentunya aplikasi buat kita ketika penderitaan itu melanda, menghadapi satu tembok begitu ya, tembok yang dan tidak ada satu jalan keluar apapun, dan kita harus hadapi itu. Ingatlah bahwa Tuhan akan memberikan perlindungan dan Tuhan akan memberikan janji yang terbaik karena Dia adalah Allah sebagai pelindung, dan Dia akan memberikan satu janji keselamatan bagi kita semuanya. Oleh karena itu, tetaplah beriman kepada Tuhan karena Dia satu-satunya penolong. Kepada siapa? Seperti halnya pertanyaan dari Asaf ya. Kepada siapa yang harus kami percaya selain daripada Engkau saja? Selain Engkau, tidak ada yang kuingini di bumi. Sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap, Engkaulah gunung batuku dan bagianku. Tetaplah Allah selama-lamanya. Dan biarlah ini menjadi satu pegangan bagi kita, khususnya bagi seluruh pemirsa The Safe Ministry. Demikian Beatrice dan pemirsa The Safe Ministry. Baik, Pak Fajar. Masih melanjutkan dengan kisah sebelumnya ya. Itu pada kali ini kita akan mempelajari tentang seperti Allah bagi Firaun. Lagi-lagi dengan Ya. keraguan Musa dan juga bangsa Israel. Kita akan dengarkan penjelasannya dari Pak Fajar. Ya, Beatrice dan pemirsa The Safe Ministry. Lagi-lagi ini adalah ungkapan seorang nabi ya. Seorang nabi yang penyabar betul ya. Dia Musa. Bagaimana dia juga mengungkapkan bagi dia sangat dilema sekali ya. Sementara dia memperjuangkan bangsa ini tapi bangsa ini tidak percaya. Dan dia ungkapkan itu juga kepada Tuhan ya. Dan Musa berkata kepada Tuhan, orang Israel sendiri tidak mendengarkan aku. Bagaimanakah mungkin Firaun akan mendengarkan aku? Aku seorang yang tidak petah lidahnya ya, tidak memiliki satu apa pintar untuk berkata-kata. Dan apa yang respon Tuhan yang dia katakan? Di situ kan ada abangmu ya, Harun itu ya. Mereka terpaut 3 tahun ya. Harun ketika itu berumur 83 dan Musa berumur 80. Dan Tuhan katakan memberikan keyakinan, kalau kamu tidak bisa berbicara, ya sudah, kamu transfer apa yang saya sampaikan, firman Tuhan yang disampaikan, kamu berikan juga kepada Harun. Jadi seakan-akan bahwa Musa ini adalah Allah ya seakan-akan. Dan Harun ini adalah seorang nabi sebagai juru bicara Tuhan atau jubir, juru bicara Tuhan mewakili dia untuk disampaikan kepada Raja Firaun. Dan ini memang luar biasa sekali ya, saran daripada Tuhan ya. Jadi apapun alasan-alasan, saya melihat bahwa seakan-akan Musa itu ingin melepaskan tanggung jawab. Satu ya, ingin melepaskan tanggung jawab dan dia ingin kalau bisa orang lain aja lah yang mengemban tugas ini ya. Tapi lagi-lagi Tuhan tidak melihat itu. Tuhan melihat bahwa Musa itu bisa diandalkan dan Tuhan memberikan satu solusi. Ini luar biasa sekali ya. Meskipun kita ngerasa bahwa kita tidak sanggup, Tuhan membantu menyelesaikan pekerjaan Tuhan dan beban itu sangat berat, tapi Tuhan tetap memberikan satu jalan jalan keluar yang mungkin barangkali tidak pernah kita pikirkan. Dan jalan keluarnya bagi Musa pada saat itu adalah dia berikan itu abangnya Harun untuk menjadi jubir. Dia sampaikan, Musa, udah kamu sampaikan aja firman yang aku berikan kepada kamu, kamu berikan sampaikan itu kepada Harun dan Harun yang akan berbicara kepada Firaun. Karena memang mungkin ya Musa baru 40 tahun ya di negeri Mesir, kemudian 40 tahun dia di Midian. Ya, kita tidak tahu apakah mungkin ada kemampuan bahasa yang menurun atau bagaimana ya. Tapi Harun akan jauh lebih cakap ya dibandingkan Musa untuk berbicara kepada Firaun. Nah, kalau kita lihat hasil daripada yang disampaikan, Tuhan
memberikan Harun untuk membantu Musa, seolah-olah bahwa Musa ini berperan sebagai Tuhan dan Harun sebagai nabinya di hadapan Firaun ya. Dan seorang nabi adalah juru bicara Allah, dia adalah jubir ya atau corongnya untuk menyampaikan dan menafsirkan firman Allah itu sendiri. Dan memang hasilnya adalah ya memang itu sudah disampaikan, tapi lagi-lagi Firaun tidak bergeming, Firaun tetap teguh pada pendiriannya dan tidak mengizinkan bangsa Israel untuk mempersembahkan korban bakaran di atau menyembah kepada Tuhan Allahnya mereka. Dan ini menjadi satu templakan keras ya bagi Musa dan Harun ya. Ternyata Firaun juga sangat keras keras juga ya tidak mengizinkan bangsa Israel untuk pergi untuk menyembah Allah yang benar. Demikian Beatrice dan pemirsa The Safe Ministry. Baik, Pak Fajar. Tidak terasa kita sudah sampai di akhir diskusi kita. Kita akan mendengarkan kesimpulan oleh Pak Tommy. Baik, pemirsa The Safe Ministry, pelajaran yang kita bisa dapatkan dari pengalaman Musa, bagaimana ketika dia dipanggil Tuhan dan dia akhirnya mau menerima panggilan itu membawa orang Israel keluar dari Mesir. Harapannya ketika Musa bermaksud baik membawa orang Israel mau keluar dari Mesir, harapannya ada respon yang positif dari bangsa Israel ya. Tapi apa? Musa mendapat respon yang negatif. Umat itu marah, Firaun juga mencaci maki dia, mengejek dia, dan menurut dia Tuhan seolah-olah tidak bertindak. Pemirsa The Safe Ministry, apa yang kita bisa ambil pelajaran dari sini? Ada kalanya ketika kita mencoba mengindahkan panggilan Tuhan, ternyata hidup kita justru menurut harapan kita berjalan tidak baik ya. Ketika kita memutuskan mau mengikuti Tuhan, ketika kita memutuskan mau dalam pelayanan ya, malah kita mendapatkan respon yang negatif dari orang lain. Hidup kita malah seolah-olah menjadi lebih sulit ya, dan bukan tidak mungkin bahkan secara ekonomi pun kadang-kala malah menjadi banyak berkorban. Tapi itulah satu tantangan awal yang memang Tuhan bisa saja berikan kepada kita untuk apa? Untuk menguji ya, untuk menguji kesetiaan kita dan kemurnian motif kita ketika apa? Ketika kita mengikut Tuhan. Dan akhirnya apa? Kalaupun kita melihat seolah-olah jalan hidup ini tidak ada jalan keluar, maka Tuhan turut campur tangan. Kita tadi sudah melihat bahwa Tuhan melakukan 4 hal ya. Dia akan memanggil ya, menjadi dan bahkan apa? Bapak menebus kita dan bahkan menjadikan kita apa? Menjadikan kita umatnya dan dialah Allah kita. Lalu pelajaran yang lain adalah dari Firaun ketika dia menantang bertanya, siapakah Tuhan itu? Ya, bisa saja mungkin kita bisa saja secara pribadi atau mungkin kita menghadapi pertanyaan dari orang lain, saya nggak kenal Tuhan, emangnya ada Tuhan? Bisa saja bukan karena menentang, tapi mungkin karena kekecewaan. Apa yang bisa kita lakukan untuk membawa atau memperkenalkan Tuhan kepada orang seperti ini atau orang yang sedang kecewa kepada Tuhan? Maka pelajaran dalam 1 minggu ini, bagaimana Tuhan mempunyai cara dan waktu yang tepat ya, menunjukkan siapa dia dan bagaimana dia bertindak dan kapan dia bertindak. Itu adalah cara yang juga boleh kita perkenalkan bahwa memang solusi hidup kita ini bukanlah selalu seperti yang kita minta. Tetapi ketika kita tinggal setia kepada Tuhan, kita menunggu apa yang Tuhan akan perbuat dan kita mengizinkan Tuhan berbuat kepada kita, maka solusi yang terbaik akan datang kepada kita. Bisa saja bukan seperti yang kita canangkan, tetapi justru dalam bentuk yang lain. Sesuai dengan waktunya Tuhan, kita akhirnya mengakui bahwa apa? Bahwa itu adalah memang solusi yang terbaik. Pelajaran dari Musa membawa orang Israel dari Mesir ini menjadi pelajaran yang mahal bagi kita. Biarlah kiranya apa? Kita tidak mudah kecewa
ketika apa? Ketika kita memutuskan mengikut Tuhan dan hidup kita seolah-olah menjadi lebih gelap, lebih berat dari sebelumnya. Tapi percayalah apa? Waktunya Tuhan dan cara Tuhan adalah yang terbaik bagi kita. Karena Tuhan memberkati kita. Terima kasih kepada para panelis dan terima kasih pemirsa The Safe Ministry dimanapun berada. Kita berharap pemirsa The Safe Ministry mendapatkan inspirasi baru atas peran Tuhan dalam kehidupan kita masing-masing. Kita akan tutup dalam doa yang akan dipimpin oleh Pak Fajar. Baik, kita satu dalam doa. Kembali kami datang menghadap kehadirat-Mu Tuhan, mengucapkan syukur dan terima kasih atas pelajaran yang luar biasa. Bagaimana Musa dan Harun menghadap kepada Firaun dan meminta untuk diberikan izin bagi bangsa Israel untuk mengadakan ibadah, mempersembahkan korban bakaran kepada Tuhan. Ambil melalui pelajaran yang kami ambil ini, bila kami memiliki satu keteguhan, tetap percaya kepada Tuhan meskipun arang melintang akan selalu menghadang dalam kehidupan kami semua di atas dunia. Namun kami tetap berpegang teguh hanya kepada Engkau saja, yang akan memberikan satu janji keselamatan, bahwa kemudahan jalan keluar yang terbaik, sehingga kami mengetahui bagaimana Tuhan akan memimpin menyertai kami sepanjang kehidupan kami di atas dunia. Memberkati seluruh pemirsa dimanapun mereka berada, bila mereka tetap selalu menaruh percaya hanya kepada Engkau sebagai Allah bagi kami semuanya, umat-umat sisa yang masih tinggal di atas dunia. Doa yang tidak akan segera ini Bapak, kami serahkan semuanya dalam tangan-Mu Yesus Kristus, penebus dan juru selamat. Amin. Amin. Puji Tuhan atas satu pelajaran yang bisa menjadi kekuatan bagi kita untuk melewati segala rintangan ataupun aktivitas kita selama 1 minggu ke depan. Kami juga mengingatkan kepada pemirsa The Safe Ministry untuk jangan lupa langganan di channel The Safe Ministry, suka dengan video ini dan juga bagikan kepada orang-orang sekitar. Sampai bertemu di pelajaran berikutnya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom. Shalom. Tuhan Tuhan memberkati. memberkati.